Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ambarwati dengan NIM 210202013. Saya akan mempresentasikan mengenai penganggaran modal perusahaan multinasional. Pengertian penganggaran modal. Pengertian penganggaran modal merupakan proses perencanaan dan alokasi dana untuk investasi dalam proyek-proyek atau aset-aset di berbagai negara atau wilayah di seluruh dunia. Proses ini adalah bagian penting dari manajemen keuangan perusahaan multinasional karena perusahaan tersebut harus memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya finansialnya secara efisien untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan operasionalnya di lingkungan internasional yang kompleks. Selanjutnya ada peran penting penganggaran modal dalam manajemen perusahaan multinasional. Penganggaran modal memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen perusahaan multinasional karena berhubungan erat dengan pengelolaan sumber daya finansial di lingkungan bisnis internasional yang kompleks. Berikut beberapa peran penting penganggaran modal dalam perusahaan multinasional. Yang pertama ada alokasi sumber daya, prioritas investasi, manajemen risiko, koordinasi global, penantauan kinerja, keputusan strategi, dan kepatuhan dan transparansi. Yang pertama ada alokasi sumber daya. Penganggaran modal membantu perusahaan multinasional mengalokasikan daya finansialnya secara efisien di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan berapa banyak dana yang harus dialokasikan ke setiap proyek, divisi, atau pasar tertentu. Yang kedua ada prioritas investasi. Perusahaan multinasional atau sering disebut dengan MNC memiliki banyak peluang investasi di berbagai negara. Penganggaran modal membantu perusahaan memprioritaskan investasi berdasarkan potensi pengembalian yang diharapkan, resiko yang terkait, dan kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga ada manajemen risiko. Dalam konteks internasional, risiko seperti fluktuasi mata uang, perubahan peraturan, dan kondisi pasar yang berbeda-beda dapat mempengaruhi hasil investasi. Penganggaran modal membantu perusahaan multinasional mengidentifikasi dan mengelola risiko ini dalam keputusan investasi. Yang keempat ada koordinasi global. Perusahaan multinasional sering beroperasi di berbagai negara dengan mata uang, regulasi, dan kebijakan fiskal yang berbeda. Penganggaran modal membantu perusahaan mengkoordinasikan aktivitas keuangan dan investasi di seluruh dunia untuk memaksimalkan keuntungan dan menghindari konflik internal. Yang kelima ada pemantauan kinerja. Setelah investasi dilakukan, penganggaran modal membantu perusahaan multinasional dalam memantau kinerja proyek-proyek dan aset-aset mereka di seluruh dunia. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan korektif jika diperlukan dan mengoptimalkan penggunaan modalnya. 6. Keputusan strategis. Keputusan penganggaran modal seringkali memiliki dampak jangka panjang pada strategis bisnis perusahaan multinasional. Oleh karena itu, penganggaran modal membantu perusahaan merencanakan pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang di pasar internasional. Yang ketujuh ada kepatuhan dan transparansi. Dalam mengelola keuangan internasional, perusahaan multinasional harus mematuhi peraturan dan standar keuangan yang berbeda di berbagai negara. Penganggaran modal membantu perusahaan menjaga tingkat transparansi dan kepatuhan yang tinggi dalam operasinya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan finansial untuk investasi dalam aset dan proyek tertentu. Penganggaran modal memiliki beberapa tujuan dan manfaat seperti berikut ini. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Bermanfaat untuk membantu perusahaan merencanakan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk proyek atau investasi masa depan. Tujuan yang kedua ada pemilihan proyek yang optimal. Dengan penganggaran modal, perusahaan dapat memilih proyek yang paling menguntungkan dan sesuai dengan tujuan jangka panjang. Tujuan yang ketiga adalah untuk pengambilan keputusan yang baik. Bermanfaat untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait investasi, termasuk mengevaluasi resiko dan potensi pengembalian.
Selanjutnya ada perencanaan keuangan, bermanfaat membantu perusahaan merencanakan. Yang keempat ada pengendalian biaya, bertujuan untuk menghindari pemborosan sumber daya dengan mengalokasikan modal dengan bijak dan memonitor penggunaannya. Yang kelima ada optimasi sumber daya, bermanfaat untuk memastikan pengguna sumber daya finansial yang ada secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam ada evaluasi kerja, bermanfaat untuk memungkinkan perusahaan mengevaluasi kinerja proyek dan aset yang ada sehingga dapat mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya ada mendukung rencana bisnis, bermanfaat untuk membantu perusahaan dalam merencanakan pertumbuhan, pengembangan, dan diversifikasi bisnis. Selanjutnya ada komunikasi internal dan eksternal, bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara berbagai departemen dalam perusahaan dan dengan pihak eksternal seperti pemegang saham dan pemberi pinjaman. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham karena menunjukkan transparansi dalam manajemen keuangan suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada manajemen risiko, bermanfaat untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan investasi modal. Selanjutnya ada pengembangan strategi, tujuan untuk merencanakan strategi jangka panjang dan pertumbuhan berdasarkan sumber daya finansial yang tersedia. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran modal untuk perusahaan multinasional. Penganggaran modal perusahaan multinasional dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang khusus untuk operasi lintas batas dan keberadaan di berbagai negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi penganggaran modal perusahaan multinasional sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global termasuk perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, dan situasi ekonomi global secara keseluruhan dapat mempengaruhi penganggaran modal perusahaan multinasional. Yang kedua ada kebijakan pemerintah, kebijakan pajak, regulasi perdagangan, hukum kepemilikan asing, dan intensif pemerintah di berbagai negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi perusahaan multinasional. Yang ketiga ada risiko politik. Kestabilan politik dan perubahan pemerintah di negara-negara tempat perusahaan multinasional beroperasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada penganggaran modal. Yang keempat ada pasar dan persaingan. Kondisi pasar lokal, tingkat persaingan, dan potensi pertumbuhan pasar di negara tertentu akan mempengaruhi keputusan investasi. Yang kelima ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi di berbagai negara bisa mempengaruhi biaya investasi dan proyeksi arus kas masa depan. Yang keenam ada kondisi infrastruktur. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional. Yang ketujuh ada teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan peluang inovasi di berbagai negara dapat mempengaruhi investasi dalam penelitian dan pengembangan. Yang kedelapan ada risiko mata uang karena perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara, fluktuasi mata uang dapat memiliki dampak signifikan pada arus kas dan profitabilitas. Yang kesembilan ada sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja terampil dan biaya tenaga kerja di berbagai negara dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam pabrik dan fasilitas produksi. Selanjutnya ada metode-metode penganggaran modal perusahaan multinasional. Penganggaran modal capital budgeting adalah proses untuk mengevaluasi, memilih, dan memutuskan investasi dalam aset atau proyek jangka panjang. Perusahaan besar seperti perusahaan multinasional biasanya menggunakan beberapa metode penganggaran modal seperti berikut ini. Yang pertama ada net present value atau NPV. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR. Yang ketiga ada payback period. Yang keempat ada profitability index atau PI. Yang terakhir ada accounting rate of return.
Yang pertama, Net Present Value Method atau NPV merupakan metode penilaian investasi yang ditekankan pada pengukuran seberapa besar selisih yang dapat dihasilkan antara nilai sekarang present value investasi dengan aliran kas bersih atau net cash flow. Yang kedua ada Internal Rate of Return atau IRR. Metode Internal Rate of Return merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyematkan nilai sekarang dari aliran kas, neto, present value of profits, dan investasi atau initial outlays. Yang selanjutnya ada payback period. Merupakan waktu yang diperlukan oleh satu proyek investasi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Metode payback period ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mengevaluasi layak tidaknya suatu proyek yang dijalankan, karena metode perhitungan yang cepat berdasarkan intuisi serta umum digunakan dalam bisnis. Yang keempat ada Profitability Index. Metode ini merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka akan diterima bila jika dihitung menggunakan metode Profitability Index ini. Yang terakhir ada Accounting Rate of Return. Metode Internal Rate of Return merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyematkan nilai secara dari aliran kas itu atau present value of profits dan investasi initial outlays. Metode ini mengukur besarnya tingkat keuntungan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi yang melihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.